Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Semua sehat-sehat kan? Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan kemarin, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah siap adik-adik? Setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, atau disebut juga ide utama dari suatu bacaan. Sedangkan untuk gagasan pendukung adalah disebut juga gagasan penjelas, yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok dan umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Ciri-ciri kalimat utama antara lain: 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Sedangkan untuk ciri-ciri kalimat penjelas, itu yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi beda dengan yang kalimat utama ya. Kalau kalimat utama itu bisa berdiri sendiri, sedangkan kalau kalimat penjelas itu tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang kita coba simak untuk contoh bacaan di bawah ini, yaitu tentang pawai budaya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada contoh bacaan di atas, paragraf pertama, itu gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya, ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan untuk gagasan penjelasnya itu adalah kalimat di bawahnya yang menjelaskan tentang gagasan pokok itu sendiri. Ini ada kalimat di bawahnya dari paragraf di atas adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini sampai ke bawah itu di paragraf pertama itu semua adalah kalimat penjelasnya. Kita lanjut bacaannya di paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti kendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Pada paragraf kedua ini, itu beda dengan paragraf yang pertama tadi. Ini kalau yang paragraf kedua, gagasan pokoknya itu di akhir kalimat. Ini yang budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kalau tadi kan yang paragraf pertama itu untuk gagasan pokoknya itu ada di awal kalimat. Kalau ini di akhir kalimat. Ya, ini gagasan pokok budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini dijelaskan oleh gagasan pendukungnya. Ini yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian dijelaskan lagi, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Dijelaskan lagi bawahnya. Jadi bedanya kalau paragraf pertama itu di awal kalimat untuk gagasan pokoknya, sedangkan untuk paragraf kedua itu berada di akhir kalimat. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjut untuk paragraf selanjutnya. Paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak talung buku.
Kita lanjutkan di paragraf selanjutnya. Ini paragraf terakhir ya. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, sekarang coba anak-anak simak, ini ada contoh video ini tentang kegiatan pawai budaya.